Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atisha Novianti dengan NIM 8607235 dari semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang merefleksikan kesimpulan dari materi peserta didik. Permasalahan dalam pengasuhan dan pendidikan. Banyak orang tua atau guru kecewa ketika anak sulit diatur. Hal ini sering terjadi karena anak dianggap harus sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Kurangnya pemahaman tentang perkembangan anak menjadi sebab utama konflik tersebut. Pentingnya memahami perkembangan peserta didik. Mengasuh dan mendidik anak bukan hal sederhana. Guru dan orang tua perlu memahami tahap-tahap perkembangan anak. Memahami ini membantu dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak, mengelola perilaku anak, merancang pembelajaran yang sesuai usia dan tahap perkembangan. Yang selanjutnya yaitu tujuan mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu membekali calon guru agar siap menghadapi karakteristik anak dan remaja, menjadi landasan untuk memahami konsep dan tahapan perkembangan individu, dan membantu merancang pembelajaran yang sesuai dan mampu menstimulasi perkembangan anak. Definisi dan karakteristik perkembangan. Ilustrasi Bu Nina, pentingnya memahami tahap perkembangan. 1. Mengajar tidak cukup hanya menguasai materi. 2. Strategi yang berhasil di kelas 4 belum tentu cocok untuk kelas 1. Dan selanjutnya yaitu definisi perkembangan. Menurut Safer dan Kip 2014, perkembangan adalah 1. Proses yang menerus atau berkesinambungan. Yang kedua, terjadi secara sistematis, berpola, berurutan, dan jangka panjang. Yang ketiga yaitu bersifat relatif atau permanen. Selanjutnya masuk ke modul kedua yaitu teori-teori perkembangan kognitif dan perspektif sosial budaya. Pendahuluan, seperti hewan yang beradaptasi dengan lingkungan, manusia manapun melakukan adaptasi sejak kecil hingga dewasa. Bentuk dan kemampuan adaptasi anak berbeda-beda sesuai tahap perkembangannya. Respon anak 1 tahun berbeda dari anak 5 tahun terhadap rangsangan yang sama. Yang B, karakteristik teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Jean Piaget, psikolog asal Swiss, meneliti bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Kesimpulan utamanya, pengetahuan bukan kondisi, melainkan proses, yaitu hubungan antar subjek. Subjek itu adalah manusia dan apa yang diketahuinya. Karakteristik utama teori Jean Piaget. Epistemologis genetik. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap, seiring perkembangan anak, bukan diserap begitu saja. Bersifat biologis. Adaptasi biologis anak bersifat universal, seperti adaptasi makhluk hidup pada umumnya. Perspektif prosesan informasi. Piaget adalah pembangunan pengetahuan secara mandiri. Vygotsky adalah pengetahuan berasal dari interaksi sosial. Perspektif memproses informasi atau pemikiran manusia mirip secara kerja komputer. A. Model sistem pemrosesan informasi. Komputer dan pikiran manusia sama-sama memiliki kapasitas pemrosesan informasi. Perangkat keras pikiran manusia, sistem saraf, otak, reflektor, sensori, dan koneksi saraf. Yang ketiga, perangkat lunak pikiran manusia, strategi dan program mental dari menyeleksi, menginterpretasi, menyimpan, dan menganalisis informasi. Selanjutnya yaitu modul 3, tahap perkembangan bahasa. A. Bahasa dan komponen penyusunannya. Bahasa adalah sistem kata, simbol, atau lambang bunyi yang digunakan anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa bukan hanya kata-kata. Bahasa juga mencakup hal abstrak seperti ekspresi, tertawa, marah, dan simbol. Simbol adalah emoji. Terbagi menjadi 2, yaitu fonetik, mengkaji bunyi tanpa memperhatikan fungsinya. Contoh, bebek atau unggas dengan bebek atau rujak berbeda. Atau yang kedua yaitu fonetik. Fonetik adalah mengkaji bunyi sebagai perbedaan makna. Contoh, sari dan dari, beda satu kata dan beda arti.
Kegiatan belajar 2 yaitu A. Pandangan terhadap kemampuan berpikir matematis. 1. Definisi berpikir matematis. Perkembangan berpikir matematis mirip dengan perkembangan bahasa anak, harus mengenal simbol dan maknanya, lalu mampu membinasikan simbol dengan tepat. Pembelajaran matematis harus bersifat dua arah, two-way combination, antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru. 3 tipe siswa dalam memecahkan masalah. A. Climbers. Climbers karakternya adalah selalu berupaya mencapai puncak, siap menghadapi rintangan. Yang kedua, Jumpers. Mau merespon tantangan, tetap mudah puas dengan pencapaiannya. Quitters. Menghindari tantangan, mudah putus asa atau pasif. Selanjutnya yaitu modul 5, yaitu proses perkembangan otak, tubuh, motorik, dan seksual. Modul ini membahas perkembangan fisik peserta didik usia dini hingga remaja. Topik yang dibahas meliputi perubahan berat dan tinggi badan, proporsi tubuh, perkembangan otak motorik, dan pubertas. B. Perubahan berat dan tinggi badan serta proporsi tubuh. Pertumbuhan fisik anak dibagi menjadi 4 periode, 2 periode pertumbuhan cepat dan 2 periode pertumbuhan lambat. 1. Berat badan pada usia 4 bulan, berat bayi sudah 2 kali lipat berat lahir. Pertambahan berat melambat hingga masa remaja. Ciri khas faktor kognitif terletak dalam kemampuan memperoleh dan menggunakan representasi, gagasan atau lambang. Semakin banyak pikiran dan gagasan yang dimiliki, seorang semakin kaya dan luas dalam pikiran kognitifnya. Modul 6 yaitu aplikasi teori perkembangan dalam pendidikan. A. Aplikasi teori kognitif dalam proses pendidikan. Kognitif adalah proses intelektual yang berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Guru perlu memahami perkembangan kognitif untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Baik, itu tadi penjelasan tentang merefleksikan kesimpulan dari materi peserta didik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.